Ya, selamat siang. Selamat berjumpa kembali di channel Firdaus Water Treatment. Pada saat ini kita kedatangan tamu yang calon untuk membuat aplikasi yang ala skala sedang ya. Di sini bahasan saya akan lain daripada yang lain karena di sini banyak dari baik nelpon, baik chattingan by WA ya, namanya mengarahkan ya, memilah dan memilih. Di sini ada istilah pilihan, betul nggak? Orang mau usaha silakan, yang kecil boleh, sedang silakan, mau besar monggo kan gitu ya. Cuma ada barometer kan kalau yang namanya bisnis. Contoh, capeknya sama, hasilnya beda, betul. Kedua, mau ada rasa nyaman, aman, dan terkendali dari mana kalau kita tidak awalnya tidak dihitung, betul nggak? Harus dihitung. Contoh, Bandung Tangerang berapa kilometer? Kalau saya isi setengah tangki, kalau kehabisan di tengah jalan mau gimana kalau macet, betul nggak? Jadi harus terhitung perjalanan berapa, kalau uangnya kalau untuk makan berapa, betul nggak? Keprediksi lah. Kalau keprediksi ya syukur-syukur pas-pasannya alhamdulillah. Kalau bisa lebihin biar kita lihat begini kan. Kalau macetnya 10 jam, bensin mau main nanti dorong, nggak mungkin kan. Ini contoh ya Pak ya. Ketiga, ada konsekuensi daripada pilihan yang ditentukan oleh konsumen. Konsekuensi ya. Nah, kita akan bahas supaya nanti nyusun ya bahwa kita hanya bantu untuk apa? Para pebisnis itu satu yang saya tekankan, nomor satu itu bukan uang atau modal besar, bukan ya kan? Saya tidak mengerti tidak, cuma coba pelajari pasar yang dominan yang akan kualitas itu apa, misalkan kap. Nah, ketika pilihannya mau 1 lane silakan, 2 lane, 4 lane, 4 kali 2 lane silakan. Ujung-ujungnya harus berhitung, betul nggak? Ya kan? Contoh, ketika kita beli bahan baku, ada minimal order, contoh untuk lead, dan bahan baku ada, tolong ambil bahan baku itu ada ya, lead 4 lane, minimal order 60 roll, betul nggak? Silahkan ke orang lain, ada nggak Pak beli 5 roll aja, nggak akan ke orang tua itu, nggak pabrik nggak akan itu. Kalau 2 lane minimal 100 ya, betul nggak? Nah, kemudian beli dos minimal 5.000, nggak bisa beli 1.000. Ketika pembelian sedikit, jarak jauh, X rupiah transport, betul nggak? Nah, satu itu. Biar ini analisa apa namanya disebutnya itu, Anda mau dagang, mau belajar dagang beda Pak, betul nggak Pak? Memang kita awalnya belajar, tapi niatkan ini bukan belajar nih, kita cari uang, betul nggak? Betul nggak? Kalau belajar Anda ingin pintar, Anda beli yang 1 lane. Oh begini, capeknya pasti, betul pasti. Kejualnya sedikit, capeknya pasti, profitnya kecil. Kenapa? Nah di sini masuk ke karakter bahwa pabrikasi itu identik ya dengan kapasitas banyak, publikasi banyak, supaya nanti bermain harga, betul nggak? Satu itu. Kedua, pertanyaan tadi nyambung, Pak bisa nggak depot isi ulang saya ini digabung dengan pabrik? Sah-sah saja bisa, dengan catatan satu, ini bukan omongan saya ya, tapi omongan menginduk ke juklaknya SMI. Satu, ketika si mesin ini satu, dia itu harus disekat dengan partisi. Kedua, si tandon yang hasilnya harus terpisah juga pakai injek ojon. Ketika dia itu mau langsung ke depot isi ulang, terpisah lagi, betul nggak? Nah, permasalahannya akan terjadi ketika yang mau kita layani itu depot isi ulang sekian, dia akan ngos-ngosan untuk menyuplai kap, betul nggak? Terjadi apa Pak barometer hitungannya? Contoh,
Ketika ambil yang sedang 4 len. 4 len itu berapa kapasitas per harinya? 750 dus. Pak, berapa satu dus hitungan airnya? 48 piece dikali 220 mili. Itu 10,5 liter. Kita bulat ke 11. Oke, setuju. 11 kali 750 berapa? Kalau nggak salah 8.250 liter. Bagi 8 berarti berapa? 1 jam harus mampu 1.000 liter per jam nyuplai ke kap, betul nggak? Nah, pertanyaannya bukan hanya 1.000 kasih 1.000 nunggu 1.000, bukan begitu. Itu hitungan yang benar. Tak kala mau 1.000 ditransfer lebih besar 1.500 atau 2.000 sudah ada, supaya nanti ojon ini ngemik dulu, ada jeda dulu, betul nggak? Jadi nggak bisa hitungan Anda perlu 1.000, siapa 1.000 keluar, nunggu dulu 1.000, itu ekonomis secara ekonomi, secara hitungan angka, tapi akhirnya nggak akan benar. Bahasanya bukan benar lah, akhirnya kurang. Kalau bahasa homogen kan, kalau yang namanya ojon itu diinjek bukan satu proses, kan banyak ya orang itu nggak tahu, nggak mengerti, nggak tahu ingin praktis, nggak tahu speknya, ingin murah. Saya nggak tahu ya, makanya saya akan belak-belakan. Tatkala ada kompetitor kok murah, silakan. Ujungnya benar nggak nanti hasil air kandungan airnya ojon 0,5 ppm, kan itu bermasalahnya. Kalau nggak nyampe, nggak lulus kan? Iya. Nah, sekarang mau lulus bagaimana kalau ujungnya menghemat? Kayak begini, ini umum orang, mobil pengen standar, pengen hemat, tapi pengen kencang, nggak bisa mas. Betul nggak? Mobil standar nih, contoh, mau kencang, mau enakan, tapi standar, nggak bisa. Kalau ingin cepat, pertama buka petalik kan, kalau pertama ke sana, ya kan isinya. Kedua, minimal businya bersih, olinya juga yang di atas standar, itu juga dikasihnya. Perawatannya benar maksimal. Kemudian ya mungkin remap lah. Ini bahasa saya contoh ya. Barulah akan mencapai Anda mau kencang, mobil memadai, betul nggak? Karena memadai. Sama dengan MDK juga, nggak ada istilah mas ingin bahagia tapi berhemat. Yuk kita jalan-jalan, tapi jangan makan dia aja, tahan aja lapar. Loh, mau bahagia gimana? Kita senang-senang, tahan lapar. Maaf ya, ini cadang tapi benar kan? Nah, jadi nggak bisa ingin bahagia, jadi bukan saya harus boros, bukan. Kalau ingin hemat ya bawa makanan dari rumah, benar nggak? Daripada anak kecil mau jajan nggak boleh. Ini contoh biar kita bisa senyum. Yang kedua, dicontoh ke KMDK. Ke KMDK itu awalnya kan pengen hemat, betul nggak? Ya. Pak bisa nggak depot yang ada kita silakan. Tapi nanti ujungnya nyambung kan nanti yang tadi barusan bilang, betul nggak? Nggak nyambung kan? Karena kapasitas RO itu maaf kata banyak yang terjadi salah pasang, salah alur. Kemudian dipaksakan dia dimaksimal, kemudian tidak ada mengerti paham perawatan bagaimana membran itu harus bekerja optimal. Nggak ada, karena harganya murah, orang yang jualnya juga nggak akan jelasin detail seperti saya, betul nggak? Karena murah. Ya, saya balikin lagi, ini saya open lagi. Tatkala ingin nyaman di suatu unit system ini, contoh begini, ini pompa. Ketika orang itu ingin aman, dia misalkan nembak 4 membran atau kebanyakan 1 membran, misalkan ya contoh nih. Ada 1 min 11, min 12, min 13, betul nggak? Itu 1 itu kubik, 13 itu impeller, kemudian berapa besar dia itu daya dorongnya lebih besar. Dia itu bermain itu, ambil yang standar, yang nggak murah. Begitu ilmunya. Kedua, kalau bisa si tenaga pompa ini headnya dilebihin supaya untuk jangka ketika akumulasi ini si turunnya produk, pompa masih bisa di setting naikin. Tapi ilmu saya sebelum masuk RO itu si filter 1, 2, 3 nya harus benar dulu. Contoh,
saya buka nih ilmunya nih. Banyak orang yang nawarin RO itu komplit tapi tidak dikasih ilmunya. Ujung-ujungnya satu apa? Biasanya tidak terpasang filter softener. Wah, filter softener itu sangat sangat berpengaruh ke airnya. Kenapa? Air yang diolah setengah jadi ini kandungan berlebihan di ion positif, contoh kapur, nitrat, nitrit, kadmium, magnesium, Mn, mangan, Fe itu di drop kan turun, itu enggak? Nah, itu terlalu berat kalau langsung RO, kalau tanpa softener diturunkan dulu sama softener. Cuma softener ini percuma juga dipasang kalau ilmunya nggak dikasih juga. Apa ini ilmunya? Yaitu ketika dia hitungan publikasinya mencapai, contoh Anda budgetnya low, Pak, yang kecil aja 13, silahkan. Semakin kecil pemakaian banyak, jenuhnya cepat kan, itu enggak? Saya hitung satu sak resin itu 11.000 liter kemampuannya. Berarti kalau 3 sak berapa? 33.000. Permasalahannya banyak orang tuh pasang resin juga tapi sedikit. Karena harga di press mungkin harga. Kemudian nggak dijelaskan lagi. Ya sama dengan bohong. Nah, ini akan saya bongkar. Kenapa orang tuh murah? Jangan diakali oleh orang itu jual murah tapi isinya tanya. Belinya ada nggak kalau rusak? Cara rawatnya gimana? Tanya semua. Kalau dia tuh nggak detail, kalau dia itu tidak mau beres, itu dia bukan jangka panjang bisnisnya. Betul nggak Pak? Karena kalau jangan bandingkan detail, komplit, hitungannya tepat dibandingkan dengan orang yang tanpa ada mentalitas yang bisa dipertanggungjawabkan, itunya apa namanya itu speknya. Betul nggak? Spek ya. Kayak gini lah. Anda beli kucing di dalam karung, kemungkinan kucing kampungan murah. Bener nggak? Bener nggak? Kalau kucingnya nama ini kan mahal, kan saya buka dulu nih kan barangnya begini, enggak, mau yang berapa budgetnya kan begitu. Contoh ya, biar senyum ya, beli kucing dalam karung, betul kan? Anda harus tahu. Nah sekarang nyambungnya ke pembahasan, tatkala depot isi ulang untuk sementara karena budget silakan, tapi nanti akan terjadi masalah. Apa itu masalah? Publikasinya nggak kekejar, betul nggak? 4 lem tadi saya bilang 1 jamnya perlu 1.000 liter, betul nggak? Nah, kemampuan membran 1.000 liter per jam, dia harus 4 membran. Itu juga membran yang baru, kemudian dia rajin merawat softenernya dan rajin juga unit di dalam RO-nya ada unit cleaning membran. Agak berisik ya, maaf nih ada hujan ya. Betul nggak? Detail lagi kan saya. Itu kan saya bukan bongkar lagi ilmunya. Untuk apa? Untuk membedakan bahwa harga itu ya gimana, paham mesinnya lekatnya sejauh mana, ya kan? Mau jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka pendek karena budget silakan. Kayak beginilah, kita baru pertama kali beli mobil, rasa kenyamanan, rasa kepuasan Anda belum tahu karena baru beli mobil. Tapi ketika Anda beli mobil sudah kesekian kalinya, merek A udah pernah, merek B, merek C, ya bener nggak? Orang akan pilih-pilih mau nyaman, mau asal jalan. Beda nggak? Beda. Betul nggak? Kalau orang yang belum pernah beli mobil pasti asal jalan, asal kebeli udah. Pas kebeli, kok begini ya? Kok limbung ya? Kok nggak nyaman ya? Kok banyak ini masalah ini kak? Oh salah beli ini saya, kan begitu. Harusnya gimana? Budget segini, nyampe, tapi nyaman. Kan itu tingkat kebutuhan. Betul nggak? Tingkat kebutuhan. Kalau ke mesin, contohnya begini, analisa. Untuk menghitung keputusan itu kita jangan salah, tapi setelah tahu ilmunya kita hati-hati. Itu enggak? Itu bahasanya. Makanya kan omongan ini kan ilmu juga ya keluar ya. Supaya pilihan ini silakan, tanpa membran lagi silakan. Tapi siap gak? Nanti kedepannya aman, nyaman. Ya enggak. Kalau nggak aman, Anda bukan usaha, namanya
disebutnya kalau bahasa killernya gambling juga. Kan nggak lucu ya. Operator mau kerja, kenapa pada kerja nunggu air kan lagi ngisi dulu, kan nggak lucu kan. Nunggu airnya belum penuh kan ngisi, itu karena keteteran, itu nggak akan terjadi, ya kan? Kita buang waktu operator nggak kerja karena ini diefisiensikan, tapi loss berapa jam kita harus bayar, itu silakan konsumen yang menilai, betul nggak? Nah, kalau balik lagi misalkan Pak bautnya usir gimana, kan gitu, ya bautnya dihitung, yang di sana membrannya berapa biji, kondisinya sudah dipakai berapa lama, pemasangannya gimana. Nanti saya akan bahasanya biasanya sih ya, biasanya nih saya terjadi ada di YouTube di Brebes, ya saya sampaikan ya. Nah, ini juga nggak apa-apa karena saya sudah dekat dengan bosnya yang di Brebes. Di Brebes itu kan pakai RO nih. Ketika saya ajukan penawaran bla 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 gini, masuklah harga. Saya total benahi. Kenapa? Karena ada poin teknik yang nggak akan saya sampaikan di YouTube ini. Kenapa? Ya itu kan racikan saya teknik. Nggak akan ngomongin. Betul nggak? Betul nggak? Nah, jadi nggak semuanya saya open. Kalau nanti orang yang kompetitor tahu, wah ya udah kan, wah ini nih, wah dicatat, deal dulu baru nih ilmu yang membuat kan gini pertanyaannya. Saya singgung sedikit aja. Olahan air ke RO itu tidak disikapi teknik yang benar, membuat berat ke membran. Membran berat, produksinya mengecil, TDS naik, betul nggak? Nah, ketika permasalahan ini terus-menerus berlangsung, jenuh kan. Orang mau cari duit, kok masalah lagi. Betul nggak? Nah, saya bongkar ilmunya. Pak, bang, ini Pak, karena ini jalan, ini standby, ini nanti ini yang deposisi ulang saya rapikan. Yang benar ini. Ketika ini mengisi, ini rawa. Tetap jalan. Jadi dia bekas depot cekuinan yang berapa biji lah 9. Saya pasangin ya sesuai dengan spek saya. Yang isi, jadi nanti pengisian itu yang ini jalan. Jadi bisa saling namanya tuh ini di servis, ini jalan. Jadi tidak mengganggu. Nah ini disebutnya kan kalau usaha itu dipersiapkan preventif. Jangan terjadi masalah. Ketika kalau masalah terjadi, dampak dari masalah imbasnya ke apa? Kos gaji tetap harus bayar. Masa gini Pak, kenapa nggak kerja? Airnya kosong Pak. Udah lucu kan? Udah diam. Kenapa nggak? Airnya ada ngisi Pak. Pasti begitu, betul nggak? Nah, kedua posisi yang namanya pabrik itu, ini hanya kiat-kiat saya memberikan motivasi ya ke bikin pabrik itu. Walaupun dalam kondisi RO-nya nanti tidak tambah, saya cuma menyarankan tandon stainlessnya beli lagi yang besar, supaya nanti kerjanya si RO itu bisa 24 jam karena untuk besoknya diisikan. Itu paling itu akalnya, betul nggak? Betul nggak? Ya kan, kalau nggak gitu nggak nabung dulu. Jadi cuma masalahnya pompa itu tidak istirahat, cepat rusak juga. Ada solusi, tapi dampaknya juga ada. Pompanya nggak istirahat, betul nggak? Nah ini silakan lah ya, kita nanti bahas. Ini kita matikan dulu. Kemudian hitungan yang saya sudah sampaikan bahwa 4 lem itu 1000 liter per jam, betul nggak? Bagusnya yang diproses itu minimal lebih dari 1000 diproses pakai ojon, pakai pompa diputar mas. Misalnya ini taruh nih, ini pompa, ada static mister, ada venturi, ada ojon tembak, diputar mas. Biarin, saya akan eksplor ilmunya. Kenapa? Kalau nggak diputar, nanti si kandungan ojon itu besoknya juga dia kan kabur lagi kan? Turun lagi. Betul nggak? Nah, sebelum dia itu operasional jam 8, jam 7 dia putar dulu. Makanya minimal 3 kubik lah per jam pompa stainlessnya. Pompa stainless ya. Kalau bukan pompa stainless, rusak pompanya. Makanya kalau ada spek murah ya silakan. Kalau pompanya tidak berkualitas,
cepat bocor, rusak. Oke ya, kita benar-benar biar apa? Dapat ilmu tapi kita style aja semua. Mau ini begini, mau ini begini, kan betul nggak? Tadi berapa poin? 3 ya. Sekarang 4 poin yang akan saya sampaikan. Usaha itu lebih baik kita jalan tapi kita banyak masalah daripada nggak jalan tidak dapat ilmu ya, betul nggak? Jadi itu terakhir nih, betul nggak? Diulang. Usaha itu berani dulu, coba dulu. Betul. Karena kalau banyak pertimbangan boleh, tapi yang membuat kita punya uang bukan pinternya, tapi banyak melakukannya. Betul nggak? Ya kan? Teori begini, teori itu belum tentu bukan benar. Teori itu belum tentu cocok situasi kondisional. Betul nggak? Contoh, tempatkanlah permasalahan solusi di porsi yang tepat guna. Betul nggak? Ketika solusi satu belum capai, buktikan dulu capeknya. Oh iya ya, saya menyadar, saya barulah orang tuh sadar mau menjaga kesehatan karena sakit, kayak gitu kan. Udah kasih tahu jangan ini, jangan ini, ngeyel. Pas sakit iya ya, baru mengiyakan. Nah usaha itu kayak begitu. Ayo kalau nggak percaya coba dulu. Cuma kalau analisisnya jalan, usaha itu memang belajar, tapi kalau belajar terus kapan kayanya? Betul nggak Pak? Betul nggak? Saya ketahuan. Jadi awalnya memang belajar, tapi apa belajar dulu. Jadi istilahnya dulu. Saya sekarang ada ketawa tahan ya. Saya ngomongin, tapi ketawa ya. Kalau belajar kapan kayanya ya? Betul nggak? Karena kan kalau bicara kaya bukan berarti saya nominal uang, bukan. Ada hasil, ada proses. Ketika proses itu mentah, hasil mentah. Ketika hasilnya matang, ya hasil matang. Prosesnya matang, hasil matang. Betul nggak? Ketika prosesnya terukur, ternilai, terkendali, termonitor, ujungnya pasti ternikmati. Betul nggak? Betul nggak? Nah, sekarang kembali. Pak, saya coba silakan. Karena kan ada istilah begini, jangan samakan ya. Bersakit-sakit dahulu. Apa? Senang kemudian. Bersakit-sakit jangan terlalu lama. Takutnya mati kemudian. Senangnya belum mati kemudian. Betul nggak? Betul nggak? Ketawa sebagai artinya bersakit-sakit dulu. Biarlah saya capek dulu begini. Oh ya silakan. Jangan terlalu lama. Ada uang upgrade. Ini hanya masukan aja. Betul. Saya kasih contoh ini biar kebuka pikiran. Bahwa bersakit-sakit dulu itu istilahnya kayak beginilah Pak. Saya sales, nggak punya motor, nggak punya sepeda, adanya kaki, kayak jalan kaki. Betul nggak? Muter-muter, bersakit-sakit. Jangan kelamaan. Takutnya kemana? Nanti gue belum mati. Betul nggak? Kecapean. Pasang otak, pasang strategi, pasang referensi, pasang ini. Kan nggak punya kaki, tapi marketing dengan satpam dekat Pak. Kalau ada orang yang mau jual ini ke saya, nih Bapak P, kan dia aja banyak. Kan dia kerja pintar, kan nggak bisa. Dia nggak punya kaki motor, tapi marketingnya dibuat. Nah seperti itu. Biasanya orang pintar itu karena apa? Terdolimi, tersakiti, miskin. Dia akan pintar, kenapa? Kalau nggak pintar, apa yang mau saya rubah? Betul nggak? Kebalikan, kalau Anda dimanja dengan uang, dimanja dengan kemudahan, Anda tidak akan menggali otaknya. Kenapa? Semua sudah nyaman. Mobil ada tinggal pakai, nggak ada bensin kita dulu. Kalau Anda orang tuanya ya nggak maaf nggak bisa diminta, Anda mau minta siapa? Betul nggak? Ini contoh ya. Jadi biasanya usaha itu prosesnya itu betul belajar. Jangan terlalu lama belajarnya. Betul, jangan terlalu lama. 11, 12 saya bilang bisa, kan begitu, targetkan. Bisa karena biasakan, maka biasakan harus bisa, kan begitu, beda. Bisa karena biasakan harus jadi bisa. Apapun, hebat gak ini? Saya. Kedua, adanya upaya usaha ini memang awal dari kecil.
kecil dan besar. Targetkan. Kapan saya harus jadi sedang? Kapan saya harus jadi besar? Itu namanya target. Ada program. Apa? Nyambung dengan tim marketingnya gimana? Tim orang operator dalam gimana? Kemudian budgeting gimana? Semua pantau. Biar apa? Lancar kan? Ini belum habis bahan baku, sebelum bulan sudah atau 2 minggu minimal 10 hari atau 2 minggu harus order, betul nggak? Strategi ini harus mainkan, Kenapa? Maaf ya, dunia usaha itu cepat beda dengan lambat, cermat beda dengan lalai. Kemudian cepat ambil keputusan, lambat itu beda dapat duitnya, betul nggak? Berani dan takut, waduh udah terlalu jauh kalau saya bandingkan, betul nggak? Orang yang kere, orang yang miskin pasti banyak takutnya, betul nggak? Nyalinya nggak ada, kenapa? Rusak mentalnya, betul nggak? Harga dirinya rusak, PD-nya rusak. Baru-baru saya meyakinkan orang, diri sendiri PD-nya nggak ada. Nah di sini. Jadi poin teknik ini saya combine dengan marketing PD, percaya diri. Nah percaya diri ini balik lagi kualitas yang kita berikan apa? X. Tanda tanya. Terbaik, baik, agak baik, kurang baik. Betul. Nah dari ini baru nyambung. Anda bicara tadi ke saya, silakan tanya. Baru kebuka ya sekarang. Kebuka kan? Gimana maunya apa? Maaf ya, biar kira candaan tapi biar kita langsung ini kebuka. Maunya gimana coba? Kita arahkan. Ya, jadi kan dari sumber daya air yang kita udah punya nih Pak, jadi itu secara laboratorium juga udah layak untuk langsung konsumsi. Ya. Jadi yang kita butuhkan itu berarti untuk RO-nya ini kita udah nggak butuhkan dulu. Ya. Butuhkan lagi. Jadi terkait ozon, filtrasi ozon sama UV ini masih kita butuhkan terkait nanti kan fungsinya ozon dan UV ini membunuh kuman serta kalau ada lumut-lumut yang putih itu diserap di ozon itu nanti. Itu yang saya dapat ilmunya sebelumnya dari anak buah bapak itu yang satu lagi sebelumnya. Siapa? Yang Mas Diki. Ya, pernah kesini? Iya, betul. Nah nanti itu fungsinya ozon dan itu pun setelah produksi air jadi dalam bentuk cup itu seharusnya tidak boleh dijual selama 8 jam. Harus didiamkan dulu udah 8 jam baru boleh dijual belikan. Takutnya nanti itu namanya netralisasi, tahap netralisasi airnya itu setelah dari berapa proses itu. Saya kutip lagi. Nanti hasil labnya kirim ke saya ya. Jadi gini ya, saya akan tambahkan ya. Tatkala pilihan mesin mineral atau RO gimana air bakunya? Air baku bagus relatif ada cuma lulus. Bahasanya gini. Kalau cuma lulus angka di rapot mungkin 6. Betul nggak? Standar. 7 di atas ya sedang, 8 plus ke atas best, betul nggak? Ini namanya disebutnya level. Nah, nanti Anda kirim ke saya. Tatkala yang namanya spesifikasi atau parameter air yang ada di dalam lab, ada namanya disebutnya itu item nama spesifikasi air. Contoh, kandungan kekeruhan berapa ikatnya, kandungan Mn-nya berapa, levelnya, nitrat berapa, nitrit berapa. Jadi lulusnya itu X. Tanda tanya. Kan kalau lulus tuh ada ambang batas kan. Kalau mendekati ambang batas itu udah warning kan, betul nggak?